Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilipat gandakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmatnya, terutama nikmat hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang benar, jalan yang diridhoi olehnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, mencontoh teladani keteladanannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Quran yang sudah rutin kita laksanakan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat yang ke-47 dari surah Ali Imran. Ayat-ayat ini, beberapa ayat sesudahnya ini adalah merupakan kisah yang benar dari Allah SWT tentang diri Nabi Isa alaihissalam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita sama-sama memperhatikan dimulai dari ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Ini adalah merupakan mukjizat yang paling pokok bagi semua para rasul Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk berupa wahyu yang berisi pedoman bagi para rasul Allah itu dan para umatnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahami maksud ayat daripada ayat ini. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, dan
Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya Alkitab. Yang dimaksud Alkitab yakni At-Taurat, Al-Injil. Jadi kitab Injil. Wal hikmata dan al-hikmah. Para mufassirin memberikan tafsir bahwa ini adalah merupakan sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh para Rasul Allah, termasuk Rasul Allah Nabi Isa yang oleh Allah diutus di kalangan Bani Israel. Wat Taurat wal Injil, yang isi di dalam wahyu Allah SWT tadi adalah tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Jadi fungsi daripada kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah sekaligus sebagai batu ujian, sebagai kontrol kepada kitab yang sebelumnya. Apakah kitab Taurat yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam masih sebagaimana ya aslinya ketika waktu diturunkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu. Seperti halnya Al-Quranul Karim juga menjadi batu ujian sebagai kontrol bagi kitab-kitab Allah SWT yang Allah turunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Apakah kitab itu tidak disentuh atau tidak dijamah atau tidak dicampuri ya oleh hawa nafsu manusia, ditulis, ditambahi ataupun dikurang-kurangi? Nah, inilah fungsinya pengontrolan dari kitab yang turun sesudahnya. Yaitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Itulah ayat yang ke-48 ini jelas merupakan mukjizat para ikhwan. Kita sudah tahu apa arti mukjizat. Kata mukjizat itu adalah jamak daripada kata mu'jiz ya. Yang maknanya, yang artinya adalah dengan wahyu Allah itu akan melemahkan pendapat ataupun argumentasi yang bersumber dari ra'yu manusia, dari hawa nafsu manusia. Maka jamaknya menjadi mukjizat. Kemudian pernyataan berikutnya dari Allah SWT yang harus dan wajib diimani oleh seluruh manusia, ya termasuk umat akhir zaman seperti kita ini. Wa rasulan ila Bani Israel, dan beliau itu adalah rasul untuk Bani Israel. Jadi rasul hanya untuk Bani Israel saja. Apabila nanti sudah datang Nabi akhir zaman yang juga dikhabarkan dalam kitab ini oleh lisan nabinya yaitu Nabi Isa, maka masa pengamalan daripada isi kitab yang turun sebelum Al-Quran sudah berakhir. Secara otomatis umat yang dulu pernah diturunkan Allah SWT kitab ke tengah mereka, kalau mereka masih diberi umur panjang dan mereka hidup pada masa Rasulullah SAW, maka mereka wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lewat kitab Al-Quran. Wilayah dakwahnya Nabi Isa kita tahu dari sini adalah hanya berpusat di sekitar Bani Israel, seperti itu para ikhwan. Dan masanya tentunya sekarang ini sudah berlalu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW.
anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum, ya, bahwasanya sesungguhnya aku telah mendatangkan, ya, telah datang kepada kalian. Di pernyataan daripada Nabi Isa, ya, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu sekalian atau membawa kepada kalian, ya, atau mengajarkan pada kalian, ya, bi ayatim mir rabbikum, dengan ayat dari Tuhanmu, ya. Aku telah datang kepada kamu dengan, ya, ayat, ya. Berarti ini tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ini pernyataan Nabi Isa. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ya. Aku telah datang kepada kamu sekalian dengan tanda-tanda dari Tuhan kamu. Di sini ada disebutkan tanda, ini artinya tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan melewati apa yang diperbuat oleh Nabi Isa. Ini yang disebut juga dengan mukjizat. Nah, mukjizat. Anni akhluqu lakum minat tini. Sesungguhnya saya telah membuat bagi kamu, ya, kata lain menciptakanlah, ya, jadi sama seperti kata menciptakan, akhluqu itu, ya. Hanya saja di sini karena manusia mungkin bahasanya membuat, ya, membuat bagi kalian minat ini dari tanah, kahai'atit thairi, jadi sebentuk burung atau berupa burung. Jadi tanah liat kemudian dibentuk seperti burung, ya para ikhwan. Ya. Fa'anfu fihi, maka aku meniupkan ke dalam tanah itu, tanah yang dibentuk seperti burung tadi. Fayakunu tayram biiznillah, maka jadilah tanah tadi itu, ya, yang berupa burung, dibentuk kayak macam burung tadi para ikhwan dan akhwat, setelah ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam, maka dengan izin Allah menjadi burung beneran, menjadi burung sungguhan. Nah, seperti itu. Dan ini harus diyakini oleh semua manusia bahwa ini adalah mukjizat untuk menguatkan keimanan dari Bani Israel, bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini adalah ajaran dari Allah SWT, pencipta alam semesta ini. Diberikannya mukjizat ini kepada Nabi Isa agar diperlihatkannya di tengah-tengah Bani Israel, ya, supaya mereka percaya bahwasanya Nabi Isa ini bukan sekedar keluarga mereka dari kalangan Bani Israel, melainkan beliau adalah seorang Nabi Rasulullah yang diutus ke tengah-tengah mereka, seperti itu. Karena kenapa para ikhwan dan akhwat, umat itu secara umum manusia, ya, jadi dari tiap-tiap masa itu berbeda-beda keinginan mereka itu sebagai pembuktian akan kebenaran dari Rasul Allah yang diutus ke tengah-tengah mereka itu. Maka pada masa itu Allah SWT memberikan bukti kekuasaannya lewat mukjizat yang oleh Nabi Isa ditunjukkan kepada mereka Bani Israel itu. Yang berikutnya, wa ubri'ul akmaha wal abrasa
wa uhil mauta biidznillah. Dan saya bisa menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir. Jadi menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian wal abrasa, dan menyembuhkan orang yang penyakit lepra atau penyakit sopak istilah lainnya. Kemudian wa uhyal mauta, dan saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Biidznillah, dengan izin Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini para ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ini bukan atas kemampuan dirinya, seperti membuat orang yang buta sejak lahir bisa melek, bisa melihat. Kemudian orang yang berpenyakit kusta sembuh dari penyakitnya, dan orang mati bisa hidup lagi. Itu di ujung kalimat ini adalah biiznillah, dengan izin Allah. Jadi dengan kata lain, tanpa izin Allah, jadi para rasul termasuk Nabi Isa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka ada sebagian orang yang menaikkan kedudukan Nabi Isa ini karena diberi Allah mukjizat sedemikian ini para ikhwan dan akhwat. Mereka tidak hanya meyakini sebagai utusan Allah, bahkan menjadikannya inilah wujud Tuhan dalam bentuk manusia misalnya. Nah itu dari sumbernya dari melihat mukjizat seperti ini. Jadi ini namanya termasuk berlebih-lebihan di dalam memahami agama. Jadi mereka lupa bahwasanya kejadian-kejadian yang luar biasa ini semuanya adalah biidznillah, atas izin Allah. Ya. Kemudian lanjutan ayat yang ke-49 nih para ikhwan. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini termasuk juga mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dan saya akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian tadi sudah makan. Ya. Jadi tadi kalian makan apa sebelum datang ke tempat ini, Nabi Isa tahu. Ya. Jadi umatnya pada saat itu sebelum kumpul dengan Nabi Isa tahu semua itu yang datang. Itu barusan tadi makan ikannya ini daging menjangan. Yang satu makan daging onta. Yang satu makan daging burung, ya. Yang satu makan roti gandum misalkan, dan lain sebagainya. Nah ini membuat takjub kan, ya, orang yang mendengarnya. Supaya mereka itu bisa dipatahkan argumentasi alasan-alasan mereka kenapa tidak mau beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah bisa membuat Rasulnya pandai melebihi kepandaian dari masyarakat pada umumnya pada saat itu, yang orang tidak bisa lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan juga saya tahu apa yang masih ada di rumah kalian.
makanan yang masih belum diolah, Nabi Isa tahu. Ya, misalkan kalau sekarang ini kita contohkan dengan uang misalnya. Ini yang kamu bawa sekarang ini, duit yang ada di dompetmu sekian ratus ribu. Yang kamu simpan di rumahmu masih ada sekian lagi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi Nabi Isa tahu itu. Biiznillah, ya semuanya dengan izin Allah. Jadi tidak ada alasan untuk misalnya, nih saya nggak bisa bayar infak ini, Rois ya, Naib. Kenapa? Uang saya nyaris habis, banyak pengeluaran bulan ini. Nah, misalnya. Ternyata setelah dilihat oleh Nabi Isa dengan kemampuan yang diberikan Allah SWT, ternyata masih banyak disimpan di bawah, ya, di bawah kasurnya atau di lempitan pakaian di lemarinya dan lain sebagainya. Langsung bisa pada saat itu dikasih tahu, wahai hamba Allah, wahai sahabatku, jangan berbohong, jangan dusta. Ya, kalau istilah orang sekarang ini, jangan suka bilang kagak ada duit, ntar hilang bener baru tahu tuh, katanya gitu. Ada yang suka begitu tuh ya. Ya, bilang saja memang apa adanya. Ya ada sih uangnya, tapi masih ada keperluan untuk hal-hal yang menurut saya lebih urgen, lebih prioritas daripada untuk bayar atau untuk mengeluarkan infaknya. Tapi jangan kalah juga Rois ya. Jangan kalah juga para amir. Mana yang lebih kita dahulukan, haknya Allah dengan hak adami. Ya itu jangan berangan-angan terlalu jauh mikirin nanti gimana ya kalau saya bayar infak, bayar zakat, nanti biaya pendidikan anak saya bagaimana ya? Kalau begini terus repot ini. Subhanallah, akhirnya repot beneran ya. Gitu. Ya, baik kita lanjutkan ikhwan. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, ya. Tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kerasulan diri Nabi Isa itu, bagi kamu sekalian, kata Nabi Isa, bagi sekalian Bani Israel, in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar orang yang beriman. Jadi menggarisbawahi kalimat yang akhir ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dengan lafadz in kuntum mu'minin bisa difahami kalau orang mukmin apa-apa yang dia lihat, ya, yang ditampilkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu kembali berpikir bahwasanya ini adalah semata-mata ingin memberikan hidayah, petunjuk kepada kita dengan peristiwa ini. Ini Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin menguji kita dengan peristiwa ini. Ini Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat kita ini menjadi peduli. Contoh seperti saudara kita sekarang ini ada musibah besar bagi umat Islam sejagat raya ini, seluruh dunia. Ya, beruntungnya kita ini ada pemberani saudara kita, pasukan yang siap tempur melawan musuh Allah dan musuh muslimin, Zionisme internasional. Maka kita hanya tinggal menentukan hati kita, ya Allah, ini Engkau memperlihatkan pada kami bahwa sebenarnya kami ini kaum yang lemah. Untung ada saudara kami yang berani menghadapi musuhmu dan musuh kami semuanya. Ditimbang untuk memposisikan hati begitu, kesusah amat ya sebagian orang ya. Masih ada saja yang mencela saudaranya, itu dia berjuang paling untuk ini, untuk itu. Padahal itu tanggung jawab kita semua.
umat Islam. Maka kalau kita melihat fenomena yang terjadi, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan akhwat. Kalau ada peristiwa alam misalnya gempa bumi dahsyat, ini bisa jadi ini karena saya sebagai pemimpin di rumah tangga tidak beres dalam memimpin, maka terjadi gejolak sedemikian rupa. Maka Sayyidina Umar dulu, kalau beliau mengatakan, kalau terjadi gempa di kala saya menjadi khalifah ini, saya akan meminta mengundurkan diri menjadi khalifah. Apa betul dalam tarikh itu para ikhwan ya? Karena takutnya, ya, karena takut pada Allah bahwa itu adalah teguran bagi khalifah. Dia tidak berlaku adil kepada muslimin pada saat itu. Tapi oleh sebagian orang, kalau terjadi gempa bumi, mereka bilang ini karena lempengan bumi itu telah bergeser, karena usia lapisan bumi itu, karena terkikis oleh segala macam tuh, keluar argumentasi katanya ilmiah. Akhirnya lupa bahwasanya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat sedemikian rupa, supaya menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya, supaya tekun hamba-hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, supaya merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau gempa itu dahsyatnya sampai seluruh yang namanya benda-benda angkasa itu berterbangan di hadapannya, ya kan? Berbenturan seperti yang digambarkan dalam beberapa surat, beberapa ayat di Al-Quran tentang benda-benda langit, ya, benda-benda angkasa berbenturan satu sama lain, berterbangan dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya harus membuat kita ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Baik, kita lanjutkan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum, dan aku membenarkan, ya, supaya aku membenarkan terhadap apa-apa yang telah ada di antara dua tanganku, maksudnya di hadapanku, berupa kitab Taurat. Artinya membenarkan ini adalah meluruskan hal-hal yang bengkok dari kitab Taurat. Seperti itu. Selain membenarkan adanya kitab Taurat, kalau memang kitab Taurat itu sudah oleh tangan manusia sudah dirubah, dirusak, maka diluruskan oleh wahyu yang diberikan Allah lewat kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan kedatangan Nabi Isa juga akan menghapuskan hal-hal yang pernah sebelumnya diharamkan, ya, kemudian menjadi halal pada saat itu dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta Nabi Isa atas keinginannya, oh tadinya itu haram sekarang menjadi halal. Tidak, semuanya itu atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagian, ya, sebagian daripada apa yang pernah diharamkan atas diri Bani Israel pada waktu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Waji'tukum biayatin min rabbikum, dan aku pun datang kepada kalian dengan ayat daripada Tuhan kamu. Ya, maksudnya dengan menunjukkan mukjizat, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala
Rabb kamu gitu. Atau Rabb kita sekalian. Fattaqullaha wa ati'uni. Dan bertakwalah kalian kepada Allah serta taatlah kepada aku. Jadi semua nabi, semua rasul Allah selalu mengatakan kalimat ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah, wa ati'uni, dan taatilah aku. Jadi untuk takwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat, nah itu haknya para rasul untuk ditaati oleh umatnya. Seperti itu para ikhwan. Jadi tidak ada dari lisan Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, menyatakan bahwa sembahlah aku sebagai Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada. Maka hal itu karena maraknya manusia yang telah berlaku zalim terhadap ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan zalim mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa dan dengan ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 116 itu para ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini pertanyaan Allah nanti di akhirat pada Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu dulu pernah berkata kepada manusia, ittahiduni wa ummiya ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah? Ya, tentu jawaban Nabi Isa tentu tidak kan? Iya. Gimana jawabannya? Ayatnya gimana tuh bunyinya? Subhanaka ma Coba jelasnya itu. Ya, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak akan mungkin saya mengucapkan sesuatu yang tidak ada hak bagi saya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Sekiranya saya pernah mengatakan seperti itu, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian ayat berikutnya 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Ya kan kalimatnya? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak pernah ya Allah berkata kepada mereka seperti itu. Illa ma amartani bih, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada aku untuk mengatakannya. Ani ibudullaha rabbi wa rabbaku. Ucapan saya kepada mereka ya Allah, hendaklah kalian ibadah menyembah hanya kepada Allah, Rabb aku dan Rabb kalian semua. Ya, terus lanjutan ayatnya.
Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan memang aku itu ya Allah menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di tengah mereka, selama hayat aku bersama mereka. Ya kan? Kalimatnya begitu ya para ikhwan. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Namun tatkala engkau telah mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, adalah engkaulah yang mengawasi atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya kan akhir ayatnya ya. Dan sungguhnya engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itu berarti Nabi Isa secara manusianya sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditempatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya kan? Tapi diwafatkannya Nabi, orang-orang yang syahid, ya kan? Berbeda dengan diwafatkannya manusia biasa para ikhwan, ya. Diangkat istilahnya. Tapi kalimatnya falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kalimatnya wafat, ya kan? Ya. Gitu para ikhwan. Tapi kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman nanti. Itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Dan bersama-sama dengan Imamul Muslimin, ya, Al-Mahdi gitu maksudnya. Imam Mahdi itu Imamul Muslimin Al-Mahdi. Jadi dari turunannya imam-imam, turunannya dari khalifah-khalifah, otomatis itu. Dan itu tidak ujuk-ujuk adanya Imam Mahdi itu. Proses, ya. Jadi proses berganti nanti khalifah-khalifah. Karena Nabi bilang kalau Bani Israel itu yang mimpin para nabi. Kalau umatku ini tidak ada lagi nabi, sudah aku yang mimpin khalifah-khalifah. Dan akan banyak terus-menerus khalifah itu. Dan khalifah-khalifah inilah termasuk di antaranya yang paling akhir adalah Imam Al-Mahdi itu tadi. Imam Al-Mahdi. Dan beliau bahkan sholatnya pun diimami oleh Imam Al-Mahdi di depan Baitullah. Dan memang oleh Allah SWT ditugaskan mereka untuk menghadapi Dajjal dan segala pengikutnya sudah dikafirkan oleh Dajjal itu para ikhwan. Ya, baik, kita lanjutkan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Nah, ini. Jadi akhir ayat ini, di ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat tadi itu yang 117 surat Al-Maidah, seperti itu. Sesungguhnya Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Ya rahmukallah. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu sekalian, wahai Bani Israel, gitu maksudnya ya. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Sembahlah hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi siratum mustaqim atau siratul mustaqim yang kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya itulah syariat Islam. Ada orang yang tidak faham dengan Islam ikut berkomentar. Tuh orang Islam tuh katanya. Belum tentu benar katanya. Dia tiap sholat ini mohon petunjuk kepada Allah jalan yang benar. Itu namanya hiperkorek namanya. Ingin mengoreksi ternyata salah jauh ya. Nggak sesuai dengan pemikiran dia, nggak paham isi Quran ini, nggak ngerti, ikut berkomentar. Jangan kalau tidak paham. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu seluruh para nabi itu menunjukkan kepada umatnya minta dibimbing Allah jalan yang lurus ini supaya jangan terjadi kebengkokan. Karena nafsu manusia
setiap waktu, begitu pemahamannya yang lurusnya, bukan diartikan secara hawa nafsu tadi itu. Oh, itu orang Islam belum tentu lurus tuh katanya, karena minta terus tiap sholat katanya 17 rakaat baca ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya melempar batu sembunyi tangan. Itu nggak benar itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala, maka tatkala Nabi Isa sudah melihat gejala ya kedurhakaan di kalangan kaumnya, ya kekafiran ya di kalangan kaumnya Bani Israel itu, qala, dia berkata, man ansari ilallah, siapa di antara kalian itu yang akan menjadi penolong bagi aku di dalam menegakkan agama Allah ini, di dalam berjuang i'lai kalimatillah ini. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka berkatalah al-hawariyuna, kamilah penolong Anda, penolong engkau wahai Nabi, wahai Rasul Allah, penolong engkau di dalam menegakkan agama Allah ini. Jadi mereka itu orang-orang yang berbaiat, menyatakan ya janji setia di hadapan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolongmu di dalam menjalankan agama Allah ini. Jadi ini jumlahnya tidak banyak. Ya, jumlahnya tidak banyak mereka itu. Jadi Nabi Isa merasa khawatir akan rusaknya perjalanan syariat yang dibawanya ini oleh orang-orang yang segera menjadi ingkar, menjadi kafir tadi itu. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi, saksikanlah wahai Rasul Allah, wahai Nabi Isa, bahwa sesungguhnya kami ini benar-benar dalam keadaan menjadi muslim. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada agama yang engkau bawa. Tidak ada agama yang Allah SWT berikan untuk manusia sejagat raya ini, mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, melainkan al-Islam namanya. Hanya yang berbeda adalah nama-nama kitab yang diberikannya kepada tiap-tiap rasul yang diutus ke tengah-tengah umat, dan rasul akhir zaman yang diutus untuk sekalian umat. Sebenarnya para ikhwan, ini doa daripada Hawariyin. Ya, ini masih kita sambung satu ayat lagi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ini doa Hawariyin. Ya. Dan doa kita semua ini para ikhwan, akhwat ya. Wahai Rabb kami, amanna bima anzalta, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami pun sebagai pengikut ar-rasul. Yang dimaksud ar-rasul adalah Nabi Isa pada saat itu. Faktubna ma'asyahidin, maka catatkanlah bagi kami, atau catatlah kami ini termasuk ma'asyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran syariatmu ya Allah, menyaksikan akan perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini, menyaksikan perjalanan dari tegaknya dinullah ini, agama Allah Subhanahu wa taala ini, dari hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kitabnya, kemudian tegak di dalam pengamalannya. Itulah agama yang hak. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Hadanallahu yakum ajma'in. Ya, ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.